Jika kamu menyalakan televisi beberapa hari terakhir, dan mungkin sampai beberapa minggu ke depan, berita utamanya masih akan sama, yaitu tentang kasus kematian Brigadir J oleh Sambo. Termasuk saat kamu membuka YouTube atau sebatas browsing di internet. Tidak kalah dengan kehebohan Sambo, beberapa hari terakhir juga muncul berita tentang seorang hacker Bjorka yang membuka adanya kebocoran data oleh pemerintah. Menjadi trending dan banyak netizen, bahkan ahli IT yang menganggap perbuatan hacker tersebut adalah tindakan yang perlu diapresiasi. Jika mencoba membandingkan kedua berita tersebut, maka dengan mudah kita akan menganggap perbuatan Sambo lebih kejam dan penuh dengan kekerasan. Sebaliknya, tindakan Bjorka hanyalah permainan data dan tidak ada yang dibunuh di sana. Tidak ada darah yang ditumpahkan oleh Bjorka. Namun, apa jadinya jika sebenarnya apa yang dilakukan Bjorka mengandung lebih banyak kekerasan dan kekejaman dibandingkan dengan pembunuhan yang dilakukan oleh Sambo? Disclaimer ya, di sini gue tidak bersimpati dengan tindakan Sambo, melainkan menunjukkan bahwa secara substansial dan sistemik terdapat kekerasan dan kekejaman yang lebih dalam pada tindakan Bjorka yang menghebohkan jagat internet Indonesia. Apa itu kekerasan? Zizek dalam bukunya Violence membuat analisis menarik dan berbeda dari pandangan klasik tentang kekerasan. Zizek memulainya dengan memberikan perbedaan antara kekerasan subjektif, subjective violence, dan kekerasan objektif, objective violence. Kekerasan subjektif juga dimengerti sebagai outburst violence atau kekerasan yang nampak secara praktis di depan kita, seperti penyiksaan para pendemo, terorisme, dan konflik sosial. Kekerasan subjektif terlihat jelas seolah-olah kita bisa merasakan bagaimana kekerasan dan kekejaman tersebut diarahkan, dan dengan mudah pula kita bisa membedakan siapa korban dan pelakunya. Di sisi lain, kekerasan objektif tidak terlihat dengan jelas, atau bahkan tidak terlihat sama sekali secara langsung, namun bekerja secara simbolik dan sistemik. Contoh paling gampang adalah kemiskinan. Bagi Zizek, kemiskinan sebagai kekerasan objektif tidak bisa dinilai dari data ataupun ukuran tentang seberapa banyak pendapatan atau pengeluaran manusia, melainkan lebih dari itu, bahwa kemiskinan memang sengaja dibuat dan diciptakan untuk menopang sistem yang sedang berjalan saat ini. Anggap saja sistem liberal kapitalisme. Persoalannya hari ini, tentang kedua bentuk kekerasan ini adalah seringkali apa yang nampak di media digital sebagai kekerasan subjektif telah menutupi dan mengaburkan kekerasan objektif yang bekerja pada tahap yang lebih dalam dan tidak mudah dijangkau. Gampangnya, reaksi berlebihan terhadap kekerasan subjektif yang ditampilkan di media digital telah menopang dan melestarikan bentuk kekerasan yang lebih substansial untuk ditangani dan diselesaikan. Meskipun kekerasan objektif tidak terlihat secara langsung karena terbiaskan adanya kekerasan subjektif, keberadaan kekerasan objektif jauh lebih dekat dan hampir selalu dipraktikkan sehari-hari. Pertanyaannya kemudian, bagaimana suatu kekerasan yang tidak terlihat bisa ada dan bekerja setiap hari berdekatan dengan aktivitas manusia? Jawabannya cukup paradoksal, yaitu justru karena kekerasan objektif sangat dekat dan hadir secara praktis dalam aktivitas manusia, membuatnya tidak terdeteksi karena sudah menjadi bagian kehidupan sehari-hari. Contoh pertama menggunakan analogi, yaitu kotak surat berwarna merah. Kita semua pasti tahu kotak surat di tepi jalan sengaja diberi warna merah agar menjadi simbol dan ciri khas sekaligus yang menunjukkan bahwa itu adalah kotak surat. Sehingga orang-orang tidak lagi akan kebingungan mencarinya apabila dibutuhkan. Pengetahuan dan informasi tentang kotak surat berwarna merah tersebut bukanlah hal baru, melainkan ukuran normal atau sebut saja aturan umum tentang kotak surat. Dalam hal ini, meskipun kotak surat diwarnai merah sebagai pembeda dengan kotak yang lain, fungsi berubah ketika setiap hari kita mengamini pengetahuan dan informasi yang sama tentang kotak tersebut. Kotak surat yang normal atau pada umumnya pasti dan selalu berwarna merah. Warna merah kotak surat bukan lagi pembeda, melainkan bentuk normalisasi terhadap apa yang sudah ada setiap hari. Sebaliknya, kita akan menyadari sisi yang lain dan ganjil saat kotak surat tersebut berwarna selain merah, misalnya berwarna hitam atau kuning. Contoh kedua, menggunakan contoh sehari-hari di sekitar kita, yaitu tentang kemiskinan dan pengangguran. Terdapat suatu anggapan bahwa penyebab utama dari kemiskinan adalah banyaknya pengangguran. Bahasa mudanya, orang menjadi miskin karena mereka tidak bekerja. Dengan begitu mereka tidak akan mendapatkan uang.
Kemiskinan diidentikan dengan pengangguran menjadi premis utama yang ada di kepala setiap orang. Meskipun kenyataannya tidak selalu seperti itu. Pada akhirnya, orang akan membayangkan untuk menyelesaikan persoalan kemiskinan. Solusinya hanya ada satu, yaitu bekerja. Mereka harus bekerja untuk diri mereka. Perlu diperhatikan, fungsi bekerja adalah untuk mendapatkan upah atau mendapatkan uang. Bukan berarti mereka kaum pekerja akan tiba-tiba keluar dari kemiskinan setelah mereka mendapatkan pekerjaan. Justru sebaliknya, mereka merasa jauh lebih miskin setelah mendapatkan uang, dan membuat mereka harus bekerja lebih banyak untuk mendapatkan uang lebih banyak. Mindset atau cara berpikir untuk terus bekerja, maka akan semakin menjauhkan diri mereka dari kemiskinan. Telah menurunkan kemiskinan dari kekerasan objektif menjadi sebatas kekerasan subjektif. Kemiskinan bukan lagi persoalan sosial, politik, budaya, melainkan persoalan individu. Satu-satunya yang bisa disalahkan dalam kondisi demikian adalah setiap individu yang tidak memilih untuk bekerja lebih banyak. Dogma semacam ini sudah menjadi normal di era sekarang dan dibangun di atas ilusi kebebasan untuk memilih. Illusion of free choice. Kekerasan di media digital. Salah satu alasan yang membuat hilangnya pandangan kita terhadap kekerasan objektif adalah dominasi media digital. Apa yang ditampilkan media digital lebih sering didominasi oleh visual dan suara, sehingga bentuk konten selalu berupa pertunjukan performatif. Narasi seringkali diabaikan untuk mempertajam sisi performatif suatu konten. Dibandingkan dengan konten narasi, misalnya pada koran atau majalah, yang membutuhkan cerita lengkap suatu peristiwa dari latar belakang sampai duduk perkara yang sedang dijelaskan, media digital memotong itu semua, langsung ke topik utamanya, yaitu pada pertunjukan aktivitas performatifnya. Misalnya dalam kasus kematian Brigadir J. Saat pertama kali kasus ini diungkap ke publik, tentu saja melalui media digital, korban yaitu Brigadir J dianggap sebagai tersangka, setidaknya sampai sebulan ke depan, dan kasusnya semakin lebih rumit daripada yang dibayangkan mulanya. Dengan alibi tembak-menembak, kebohongan itu bertahan lebih dari 2 minggu, sebelum akhirnya dinarasikan ulang oleh banyak pihak. Jika kita kembali ke waktu itu, sisi performatif dari istilah tembak-menembak sangatlah kuat, bahkan lebih kuat dari keseluruhan narasi yang digunakan untuk menjustifikasinya. Kabar baiknya, tidak ada kejahatan sempurna, dan masih ada sebagian orang yang mencoba menarasikannya kembali, sehingga kita semua tahu di balik tidak profesionalnya kerja polisi, terdapat kerja media yang tidak menawarkan perspektif baru, melainkan hanya kopi atau tiruan dari apa yang sudah ada. Sisi netral atau independensi media ini merupakan bagian yang tidak bisa hilang dari struktur kekerasan objektif. Lalu terdapat kasus hacker Bjorka yang merasa simpati dengan rakyat Indonesia. Ini seperti cerita lama, seorang pencuri yang membagikan hasil curiannya kepada masyarakat yang membutuhkannya. Orang-orang dulu mengkonsumsi nasi dan roti. Hari ini orang-orang mengkonsumsi informasi. Perbedaan jelas antara nasi dan informasi menjadi dasar bahwa tidak ada Robin Hood modern yang secara revolusioner membagikan informasi untuk perubahan sosial politik yang lebih baik. Dominasi dunia digital dan internet menciptakan ilusi di mana lebih baik tahu segala hal dan selalu up to date daripada hanya fokus pada satu topik utama. Kondisi ini bukan hanya mereduksi realitas sosial politik, tetapi juga sebagai bentuk penolakan tidak langsung terhadapnya. Terlalu banyaknya informasi yang ditampilkan di dunia digital telah menutupi realitas yang sesungguhnya. Keberlimpahan informasi tidak membuatnya bernilai lebih tinggi dari komoditas yang lain. Justru informasi hampir tidak ada harganya hari ini karena semua orang mempunyainya. Oleh karenanya, Bjorka tidak menunjukkan informasi baru apapun, melainkan informasi yang sama yang kita dengar setiap saat tentang pemerintahan yang korup, banyak pejabat yang menyalahgunakan wewenangnya, dan kerja yang tidak profesional. Bjorka merupakan wujud dari puncak fetisisme netizen Indonesia yang mengagung-agungkan informasi dan melupakan bahwa mungkin tetangga mereka sedang kelaparan saat ini. Bjorka mungkin tidak menumpahkan darah siapapun, namun secara simbolik dia telah membunuh realitas sosial politik yang real dan mencoba menggantinya dengan sekumpulan data dan informasi yang sebenarnya tidak pernah identik dengan realitas yang sesungguhnya. Mengapa Bjorka bisa lebih buruk dari Sambo? Pada titik ini, kita tahu sejauh mana kasus Sambo dan Bjorka berjalan secara formal atau sebatas diskusi publik.
Lalu bagaimana bisa Sambo yang telah membunuh secara sadis dan mempermalukan kepolisian Indonesia masih di bawah biorka yang bersimpati terhadap masyarakat Indonesia? Jawabannya, karena kasus Sambo merupakan bentuk kekerasan subjektif yang berguna untuk mengungkap atau membuka kekerasan objektif yang terdapat di realitas sosial politik. Sedangkan kasus biorka bekerja sebaliknya, yaitu muncul seolah-olah sebagai kekerasan objektif namun tidak menyasar realitas real sosial politik dan hanya dihayati sebagai kekerasan subjektif. Mengapa demikian? Kembali ke awal mula kasus Sambo dibicarakan, yaitu Sambo pada akhirnya menjadi tersangka pembunuhan terhadap ajudannya. Membunuh berarti membunuh, terlepas apakah itu secara langsung atau direncanakan sebelumnya. Pada titik ini, kasus Sambo seolah-olah hanya tentang pembunuh dan terbunuh. Namun semakin diselidiki, kita tahu bahwa ini bukan hanya tentang pembunuhan, melainkan kode etik dan profesionalitas kepolisian Indonesia. Apa yang dimengerti sebagai kepolisian Indonesia ini secara real bersama dengan kita semua hadir di dalam kehidupan sosial politik kita. Sehingga pertanyaan utamanya, apakah polisi-polisi di sekitar kita juga membaca buku pedoman kepolisian yang sama seperti Sambo dan rekannya? Lantas bagaimana pertanggungjawaban moral atas profesi mereka, mengetahui salah satu dari petinggi mereka adalah seorang pembunuh berdarah dingin? Kasus ini bukan lagi tentang sebatas pembunuhan, melainkan relasi langsung antara penegak hukum paling mendasar negara ini dengan masyarakat secara langsung. Sementara biorka memulai premisnya dengan menyebut ada kebocoran data besar dari ratusan juta warga Indonesia yang disebabkan karena pemerintah yang korup dan tidak profesional dalam bekerja. Terdengar sangat masif dan berbahaya, mengingat di era media digital, data pribadi itu penting. Namun pertanyaannya, seberapa urgent atau gawat data-data itu terhadap realitas sosial politik selain untuk bahan kritik terhadap pemerintah? Tentu saja pemerintah harus sigap dan mengamankan data-data warga Indonesia. Selain itu, tidak ada alasan lain yang membuatnya lebih real dari persoalan besar lain, seperti kebutuhan dasar untuk mewujudkan kesejahteraan nyata warga Indonesia. Sifat berlebihan biorka justru tidak menambah apapun dalam ruang pemahaman kita terhadap bangsa Indonesia, selain bahwa negara ini korup dan penuh dengan pejabat yang tidak bisa bekerja. Kita semua sudah tahu itu. Bahkan tanpa kehadirannya, fakta buruk negara ini sudah jelas terlihat. Sebaliknya, implikasi nyata biorka terhadap warga Indonesia dipertanyakan. Apakah dia benar-benar bersimpati dengan warga Indonesia atau sebatas narsisme belaka? Pada akhirnya, kita bisa melihat bagaimana struktur kekerasan dibangun di dalam dua kasus yang berbeda. Pada kasus Sambo, kekerasan subjektif tentang pembunuhan membuka pada kekerasan yang lebih luas, yaitu kekerasan objektif tentang relasi kepercayaan antara masyarakat dengan penegak hukum yang setiap hari di sekitar kita. Sedangkan pada kasus biorka, semula yang dianggap sebagai kekerasan objektif, yaitu kebocoran data jutaan penduduk, pada akhirnya tidak menyentuh langsung pada realitas sosial politik. Apakah saya akan kehilangan kebebasan saya? Apakah saya akan mendapatkan pendidikan yang layak? Apakah saya akan bisa bertahan hidup sampai besok? Data dan informasi yang bocor itu mengatasnamakan semua orang, namun hanya dirasakan secara subjektif, sebab tidak ada yang namanya identitas semua orang. Identitas semua orang berarti anonim. Identitas selalu bersifat subjektif. Kekerasan terhadap data-data tersebut tidak merepresentasikan dan mewakili ketakutan terhadap realitas sosial politik yang real, melainkan ketakutan personal setiap orang yang tidak lain juga narsis layaknya biorka. Terima kasih telah menonton. Jika kalian pikir konten seperti ini memberi wawasan dan sudut pandang baru untuk melihat dunia dengan cara yang berbeda, kalian bisa like dan subscribe. Jika tidak setuju atau ingin mengkritik dan bertanya atau berdiskusi, bisa langsung tulis di kolom komentar. Terima kasih.